Halo semua, hari ini kita akan belajar mengenai persediaan. Ada yang tahu persediaan itu apa? Persediaan adalah barang yang dimiliki oleh perusahaan untuk dijual atau diproses kembali. Persediaan merupakan aset dan unsur aktiva lancar dalam neraca. Dalam perusahaan dagang, persediaan hanya terdiri dari satu golongan, yaitu persediaan barang dagang, di mana persediaan tersebut merupakan barang yang dibeli untuk tujuan dijual kembali dalam operasi normal perusahaan. Sedangkan bagi perusahaan manufaktur, persediaan adalah bahan yang terdapat dalam proses produksi atau yang disimpan untuk tujuan tertentu. Dalam perusahaan manufaktur, persediaan terdiri dari 1. Persediaan produk jadi, 2. Persediaan produk dalam proses, 3. Persediaan bahan baku, 4. Persediaan bahan penolong, 5. Persediaan habis pakai pabrik, dan yang keenam adalah persediaan suku cadang. Lalu, tentang kepemilikan barang dalam perjalanan. Di sini, ada dua macam kepemilikan barang dalam perjalanan, yaitu FOB Shipping Point dan FOB Destination. FOB Shipping Point, kepemilikan atas barang akan berpindah ke tangan pembeli pada saat pihak pengangkut menerima barang dari tangan penjual. Sedangkan FOB Destination, hak milik atas barang akan tetap berada di tangan penjual sampai barang diserahkan ke tangan pembeli oleh perusahaan pengangkut. Selanjutnya adalah metode pencatatan persediaan. Metode pencatatan persediaan ada dua, yaitu metode periodik dan perpetual. Dalam sistem perpetual, perubahan jumlah persediaan, fisik maupun rupiah, dimonitor setiap saat. Caranya dengan menyediakan kartu persediaan untuk setiap jenis persediaan. Apabila ada selisih dalam pencatatan persediaan, maka pada jurnal dicatat sebagai selisih pencatatan persediaan. Perusahaan yang menggunakan sistem perpetual memiliki ciri-ciri sebagai berikut. 1. Pembelian barang dagangan dicatat dengan mendebit rekening persediaan, bukan rekening pembelian. Yang kedua, harga pokok penjualan dihitung untuk tiap transaksi penjualan dan dicatat dengan mendebit rekening harga pokok penjualan dan mengkredit rekening persediaan barang. Yang ketiga, persediaan merupakan rekening kontrol dan dilengkapi dengan buku pembantu persediaan yang berisi catatan untuk tiap jenis persediaan. Yang kedua adalah metode periodik. Pada sistem ini, harga pokok penjualan baru dihitung dan dicatat pada akhir periode akuntansi. Cara yang dilakukan adalah dengan menghitung kuantitas barang yang ada di gudang di setiap akhir periode, kemudian mengkalikannya dengan harga pokok per unitnya. Dengan cara ini, maka jumlahnya, baik fisik maupun harga pokoknya, tidak dapat diketahui setiap saat. Konsekuensinya, jumlah barang yang hilang tidak dapat terdeteksi oleh sistem ini. Ini adalah perbedaan metode pencatatan menggunakan metode periodik dan metode perpetual. Untuk transaksi pembelian dalam metode periodik dicatat sebagai pembelian di debit dan utang dagang atau kas di kredit. Dan di metode perpetual mencatat persediaan barang dagang di debit dan utang dagang atau kas di kredit. Untuk transaksi pembayaran biaya angkut pembelian dalam metode periodik mencatat beban angkut pembelian di debit dan kas di kredit. Sedangkan dalam metode perpetual mencatat persediaan barang dagang di debit dan kas di kredit. Untuk transaksi penjualan, metode periodik mencatat kas atau piutang dagang di debit dan penjualan di kredit. Di metode perpetual mencatat kas atau piutang dagang di debit dan penjualan di kredit. Kedua akun ini dicatat menurut harga jual barang. Karena metode perpetual, maka kita juga harus menghitung harga pokok penjualan dengan menjurnal harga pokok penjualan di debit dan persediaan barang dagang di kredit. Kedua akun ini dicatat menurut harga pokok atau harga perolehan barang. Transaksi retur pembelian dalam metode periodik dicatat sebagai utang dagang atau kas pada debit dan retur pembelian di kredit. Dan dalam metode perpetual mencatat utang dagang atau kas di debit dan persediaan barang dagang di kredit. Untuk transaksi retur penjualan dalam metode periodik mencatat retur penjualan di debit dan kas atau piutang dagang di kredit. Dan dalam metode perpetual mencatat retur penjualan di debit dan kas atau piutang dagang di kredit.
Kedua akun ini dicatat menurut harga jual barang. Kita juga harus menghitung HPP dari retur penjualan. Dengan menjurnal persediaan barang dagang di debit dan harga pokok penjualan di kredit. Kedua akun ini dicatat menurut harga pokok atau harga perolehan barang. Materi selanjutnya tentang harga perolehan persediaan. Harga perolehan persediaan bisa dipandang sebagai kumpulan harga perolehan yang terdiri dari dua elemen, yaitu 1. Harga perolehan persediaan awal, 2. Harga perolehan barang yang dibeli atau pembelian selama periode yang bersangkutan. Jumlah kedua elemen ini sama dengan harga perolehan atau harga pokok barang yang tersedia untuk dijual. Ada dua metode untuk memperoleh harga perolehan barang, 1. FIFO dan 2. Average. FIFO menganggap bahwa barang yang dibeli terlebih dahulu, maka akan dijual terlebih dahulu atau masuk pertama, keluar pertama. Persediaan akhir ditentukan dengan mengambil harga perolehan per unit dari pembelian terakhir. Yang kedua adalah average, menganggap bahwa barang yang tersedia untuk dijual adalah homogen atau sejenis. Alokasi harga perolehan barang yang tersedia untuk dijual berdasarkan harga perolehan rata-rata tertimbang pada sistem periodik dan rata-rata bergerak pada sistem perpetual. Berikut adalah contoh mencatat harga perolehan dengan menggunakan metode FIFO dan metode pencatatan periodik dan perpetual. Dalam pencatatan perpetual, diharuskan menggunakan kartu persediaan yang berisikan kolom tanggal, keterangan untuk mencatat transaksi, masuk, keluar, dan saldo. Huruf P melambangkan quantity atau jumlah barang, P melambangkan price atau harga, T melambangkan total atau quantity dikalikan dengan harga. Dimisalkan, perusahaan pada tanggal 1 Januari memiliki saldo awal sebanyak 4 buah barang dengan harga masing-masing 5.000. Di kartu persediaan, kita mencatat tanggal 1, keterangannya saldo awal, dan di kolom saldo, kita menulis quantity 4, price 5.000, dan total 20.000. Pada tanggal 5 Januari, perusahaan membeli barang secara tunai sebanyak 2 buah dengan harga masing-masing 5.500. Di kartu persediaan, kita mencatat tanggal 5, keterangan pembelian. Karena pembelian, maka kita menulis di kolom masuk dengan quantity 2, price 5.500, dan total 11.000. Kemudian, kita masukkan ke kolom saldo. Karena kita masih memiliki persediaan di gudang, maka persediaan saldo awal kita tulis kembali di kolom saldo dan ditambah saldo barang yang baru dibeli. Kemudian, kita mencatat jurnal. Dalam metode perpetual, kita mencatat persediaan barang dagang 11.000 di debit dan kas 11.000 di kredit. Dan dalam metode periodik, kita mencatat pembelian 11.000 di debit dan kas 11.000 di kredit. Pada tanggal 9 Januari, perusahaan membeli barang secara kredit sebanyak 3 buah dengan harga masing-masing 5.750. Di kartu persediaan, kita mencatat tanggal 9, keterangan pembelian. Karena pembelian, maka kita menulis di kolom masuk dengan quantity 3, price 5.750, total 17.250. Kemudian, kita masukkan ke kolom saldo. Karena kita masih memiliki persediaan di gudang, maka persediaan saldo awal dan pembelian pertama tetap kita tulis kembali di kolom saldo dan ditambah saldo barang yang baru dibeli. Kemudian, kita mencatat jurnal. Dalam metode perpetual, kita mencatat persediaan barang dagang sebesar 17.250 di debit dan utang dagang sebesar 17.250 di kredit. Dan dalam metode periodik, kita mencatat pembelian 17.250 di debit dan utang dagang 17.250 di kredit. Pada tanggal 11 Januari, perusahaan menjual barang secara tunai sebanyak 3 buah dengan harga masing-masing 8.000. Di kartu persediaan, kita mencatat 11 Januari keterangan penjualan. Karena penjualan, maka kita menulis di kolom keluar FIFO atau first in first out. Barang yang dijual awal adalah persediaan barang
yang paling awal masuk. Jadi, kita menggunakan harga dari harga persediaan yang pertama masuk dengan kode ketiga, price 5.000 dan total 15.000. Kemudian, kita masukkan ke kolom saldo. Karena kita masih memiliki persediaan di gudang, maka persediaan tetap kita tulis kembali di kolom saldo. Karena persediaan awal sudah terjual sebanyak 3, maka saldo awal sekarang menjadi kuantiti 1, price 5.000 dan total 5.000. Kemudian kita mencatat jurnal. Dalam metode perpetual, kita mencatat penjualan 24.000 di debit dan cash 24.000 di kredit. Dan kita juga perlu mencatat HPP barang yang keluar dengan HPP 15.000 di debit dan persediaan barang dagang 15.000 di kredit. Dalam metode periodik, kita mencatat penjualan 24.000 di debit dan cash 24.000 di kredit. Pada tanggal 20 Januari, perusahaan menjual barang secara kredit sebanyak 4 buah dengan harga masing-masing 8.500. Di kartu persediaan, kita mencatat tanggal 20 keterangan penjualan. Karena penjualan, maka kita menulis di kolom keluar. FIFO atau first in, first out. Barang yang dijual awal adalah persediaan barang yang paling awal masuk. Karena saldo barang paling awal tinggal 1, maka kita perlu mengambil persediaan dengan HPP yang berbeda dari persediaan yang kita beli selanjutnya. Jadi, kita menggunakan harga dari harga persediaan yang pertama masuk dengan kuantiti 1, price 5.000 dan total 5.000. Saldo pembelian pertama dengan kuantiti 2, price 5.500 dan total 11.000. Dan pembelian kedua dengan kuantiti 1, price 5.750 dan total 5.750. Kemudian kita masukkan ke kolom saldo. Karena kita masih memiliki persediaan di gudang, maka persediaan akhir tetap kita tulis kembali di kolom saldo dengan kuantiti 2, price 5.750 dan total 11.500. Kemudian kita mencatat jurnal. Dalam metode perpetual, kita mencatat penjualan 34.000 di debit dan utang dagang 34.000 di kredit. Dan kita juga perlu mencatat HPP barang yang keluar dengan HPP 21.750 di debit dan persediaan barang dagang 21.750 di kredit. Dalam metode periodik, kita mencatat penjualan 34.000 di debit dan utang dagang 34.000 di kredit. Berikut ini adalah contoh mencatat harga perolehan dengan menggunakan metode average atau metode rata-rata dan metode pencatatan periodik dan perpetual. Dalam pencatatan perpetual, diharuskan menggunakan kartu persediaan yang berisikan kolom tanggal, keterangan untuk mencatat transaksi, masuk, keluar, dan saldo. Huruf Q melambangkan quantity atau jumlah barang, P melambangkan price atau harga, dan T melambangkan total atau quantity dikalikan dengan harga. Dimisalkan, perusahaan pada tanggal 1 Januari memiliki saldo awal sebanyak 4 buah barang dengan harga masing-masing 5.000. Di kartu persediaan, kita mencatat tanggal 1, keterangannya saldo awal, dan di kolom saldo, kita menulis kuantiti 4, price 5.000 dan total 20.000. Pada tanggal 5 Januari, perusahaan membeli barang secara tunai sebanyak 2 buah dengan harga masing-masing 5.500. Di kartu persediaan, kita mencatat tanggal 5, keterangan pembelian. Karena pembelian, maka kita menulis di kolom masuk dengan kuantiti 2, price 5.500 dan total 11.000. Kemudian, kita masukkan ke kolom saldo. Metode average atau metode rata-rata. Jadi, saldo barang awal kita tambahkan dengan saldo barang yang baru masuk. Kemudian, total harga barang kita bagi dengan saldo barang. Jadi, kuantiti dari 2 ditambah 4 menjadi 6, total harga 20.000 ditambah 11.000 menjadi 31.000, dan price 31.000 dibagi dengan 6, hasilnya 5.167. Jadi, harga pokok per masing-masing barang berubah menjadi 5.167. Kemudian, kita mencatat jurnal. Dalam metode perpetual, kita mencatat persediaan barang dagang 11.000 di debit
dan kas 11.000 di kredit. Dan dalam metode periodik, kita mencatat pembelian 11.000 di debit dan kas 11.000 di kredit. Pada tanggal 9 Januari, perusahaan membeli barang secara kredit sebanyak 3 buah dengan harga masing-masing 5.750. Di kartu persediaan, kita mencatat tanggal 9, keterangan pembelian. Karena pembelian, maka kita menulis di kolom masuk dengan kuantiti 3, price 5.750, dan total 17.250. Kemudian, kita masukkan ke kolom saldo. Metode average atau metode rata-rata. Jadi, saldo barang awal kita tambahkan dengan saldo barang yang baru masuk. Kemudian, total harga barang kita bagi dengan saldo barang. Jadi, kuantiti dari 6 ditambah 3 menjadi 9, total harga 31.000 ditambah 17.250 menjadi 48.250, dan price 48.250 dibagi dengan 9, hasilnya adalah 5.361. Jadi, harga pokok barang per masing-masing barang berubah menjadi 5.361. Kemudian, kita mencatat jurnal. Dalam metode perpetual, kita mencatat persediaan barang dagang 17.250 di debit dan utang dagang 17.250 di kredit. Dan dalam metode periodik, kita mencatat pembelian 17.250 di debit dan utang dagang 17.250 di kredit. Pada tanggal 11 Januari, perusahaan menjual barang secara tunai sebanyak 3 buah dengan harga masing-masing 8.000. Di kartu persediaan, kita mencatat tanggal 11, keterangan penjualan. Karena penjualan, maka kita menulis di kolom keluar dengan kuantiti 3, price 5.361, dan total 16.083. Kemudian, kita masukkan ke kolom saldo. Karena kita masih memiliki persediaan di gudang, maka persediaan tetap kita tulis kembali di kolom saldo dengan kuantiti 6, price 5.361, dan total 32.166. Kemudian, kita mencatat jurnal. Dalam metode perpetual, kita mencatat penjualan 24.000 di debit dan kas 24.000 di kredit. Dan kita juga perlu mencatat HPP barang yang keluar dengan HPP 16.083 di debit dan persediaan barang dagang 16.083 di kredit. Dalam metode periodik, kita mencatat penjualan 24.000 di debit dan kas 24.000 di kredit. Pada tanggal 20 Januari, perusahaan menjual barang secara kredit sebanyak 4 buah dengan harga masing-masing 8.500. Di kartu persediaan, kita mencatat tanggal 20, keterangan penjualan. Karena penjualan, maka kita menulis di kolom keluar dengan kuantiti 4, price 5.361, dan total 21.444. Kemudian, kita masukkan di kolom saldo. Karena kita masih memiliki persediaan di gudang, maka persediaan akhir tetap kita tulis kembali di kolom saldo dengan kuantiti 2, price 5.361, dan total 10.722. Kemudian, kita mencatat jurnal. Dalam metode perpetual, kita mencatat penjualan 34.000 di debit dan kas 34.000 di kredit. Dan kita juga perlu mencatat HPP barang yang keluar dengan HPP 21.444 di debit dan persediaan barang dagang 21.444 di kredit. Dalam metode periodik, kita mencatat penjualan 34.000 di debit dan kas 34.000 di kredit. Nah, itu tadi materi tentang persediaan. Cukup sekian materi tentang persediaan kali ini. Terima kasih dan sampai jumpa.